PT GSI ini dibentuk Konteksnya oleh jelas. yayasan. GSI pendiriannya saya juga tidak mengikuti. Dan itu di bawah yayasan. Dan sejak awal saya diminta Bapak Presiden, saya sudah melepaskan seluruh jabatan saya. Anda mendapat keuntungan dari bisnis PCR. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini, di balik itu Anda yang diuntungkan. Apa penjelasan Anda? Pejabat publik punya resiko bahwa dia harus menerima juga fitnah. Nah, tetapi tentu fitnah ini kan harus dibuktikan. Tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu resiko. Tapi apakah gara-gara gitu kita berhenti? Anda menganggap itu fitnah. Tapi banyak juga yang percaya bahwa Anda betul-betul mendapat keuntungan. Apalagi dikaitkan dengan PT GSI, Ya. di mana nama kakak Anda, Boy Thohir, itu juga ada di dalam situ. Dan PT GSI dianggap yang mendapat keuntungan dari bisnis PCR. Kita lihat Undang-Undang Yayasan Pasal 3. Di situ yang namanya yayasan adalah sebuah kegiatan bisnis yang untuk dibalikan kegiatan masyarakat. Kalau sekarang semua yayasan dituduh untuk memperkaya diri sendiri, berarti sekolah, rumah sakit yang sekarang didirikan oleh banyak pihak sama juga dong. Berarti menguntungkan diri sendiri. Bantuan-bantuan sosial dianggap menguntungkan diri sendiri juga, nggak bisa seperti itu. Jadi Anda mengatakan jelas. PT GSI ini dibentuk Konteksnya oleh jelas. yayasan. GSI pendiriannya saya juga tidak mengikuti. Dan itu di bawah yayasan. Dan sejak awal saya diminta Bapak Presiden, saya sudah melepaskan seluruh jabatan saya melaporkan harta kekayaan saya secara transparan di KPK, di pajak, dan alhamdulillah konsisten sampai hari ini kita salah satu pribadi yang melaporkan kekayaan dan pajak secara transparan. KPK mengundang Kementerian BUMN sebagai salah satu kementerian yang transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan, bukan saya aja. Seluruh direksi komisaris, bahkan saya tekankan waktu itu, yang tadinya hanya holdingnya, sekarang anak cucu harus melaporkan harta kekayaan. Kita transparan. Nah, tapi yang saya tekankan, Bang Andi, dengan segala hormat tadi, pada konteks COVID itu, banyak resiko yang harus diambil oleh pejabat publik tanpa ada niat sedikit pun, pasti hanya untuk pikiran memperkaya diri sendiri. Lillahi ta'ala. Dan saya rasa ya Bapak Presiden memimpin dengan baik, para menteri yang terlibat juga banyak yang bekerja 24 jam dan nawaitunya jelas. Kita pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan karena perang melawan COVID ini belum selesai. Oke, saya masih mengikuti jalan pikiran orang yang menuduh Anda. Katakanlah seorang Erick Thohir tidak mendapat keuntungan langsung. Ada Boy Thohir, ada teman-teman Anda di GSI. Sementara Anda adalah pejabat publik yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Kemudian orang terkaget-kaget ketika ada kebijakan bahwa penumpang pesawat harus tes PCR. Lagi-lagi orang kemudian melihat ini kebijakan yang pasti menguntungkan pengusaha-pengusaha PCR. Dalam hal ini apa penjelasan Anda? Ratas itu dihadiri tidak hanya Erick Thohir. Ratas itu dihadiri Menteri Keuangan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, kebijakan PCR juga ditentukan secara transparan. Ratas rapat terbatas. Rapat terbatas. Jadi apa mungkin rapat Seorang terbatas Erick menentukan itu men-setting untuk menguntungkan saya? Nggak mungkin. Berarti apa? Berarti semua ya yang ada di ratas itu dituduh memperkaya diri sendiri. Jadi apakah gara-gara hal yang bukan bisnis, ya ini mohon maaf, ini bukan bisnis saya, ya kesehatan saya tidak punya track record itu, lalu saya di-framing bahwa memperkaya. Dibandingkan seluruh kegiatan yang kita lakukan pada saat COVID. Apa? Pada saat awal-awal ya kita ditugaskan oleh Bapak Presiden membawa vaksin. 260 juta dari Cina. 100 juta dari negara lain. Saya tetap tertuduh bahwa Erick Thohir dengan keluarga ada keuntungan vaksin 2,6 triliun. Ada coba. Sebelum PCR sudah dituduh. Nah, gimana caranya untung vaksin?
Orang itu transaksi langsung dari Bio Farma ke perusahaan Sinovac. Tidak ada perantara. Untungnya di mana? Dan ini yang bahaya. Ketika kita semua di framing, orang yang membantu, memakai yayasan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, swasta, asing, pemerintah, hanya terkotomi gara-gara dipikir menguntungkan diri sendiri. Bahaya negara kita. Saya sangat berharap tadi bahwa kita harus menjadi yang responsif, tetapi responsible. Ini harus menjadi Pengertiannya apa itu? responsif dalam segala kegiatan yang hari ini terjadi, apalagi dari segi kemanusiaan harus cepat. Tapi percayalah, kita responsibel. Dalam arti kita menjaga tadi semua ini dengan bisnis proses yang baik. Dan Presiden menekankan itu. Baik. Orang yang percaya bahwa Anda diuntungkan, jadi apapun jawaban Anda tadi, saya mencoba mewakili pemikiran orang-orang yang tetap bercuriga pada Anda. Silahkan. Anda dilaporkan ke KPK, Anda tahu itu? Tahu. Dan saya yakin nggak stop di situ. Anda sudah dipanggil oleh KPK? Belum. Saya pasti akan ada komunikasi. Ya, Kalau karena Anda dipanggil, Anda akan datang? pasti. Ya, kita ini kan individu yang harus taat kepada hukum. KPK, kejaksaan, kepolisian itu punya mekanisme yang saya rasa di bawah pemerintahan Bapak Presiden itu terus menjadi peningkatan yang luar biasa. Kepercayaan publik itu dilihat ada surveinya sangat baik sekarang. Dan saya yakin pihak kejaksaan, kepolisian, KPK dalam mendapat pengaduan itu pasti dia akan meng-cross check siapa yang mengadukan. Punya nggak track record benar dalam perjuangan daripada korupsi. Atau sekedar meng-create publisitas dan konflik. Kalau begitu, dan itu bagian dari apa yang terjadi sekarang. Ya, ini bagian dari demokrasi yang harus kita hadapi. Tetapi tentu semua pengaduan harus didasarkan dengan bukti. lalu kalau Anda yakin bahwa Anda tidak ada korelasi dengan bisnis PCR, Anda tidak mendapatkan keuntungan 1 sen pun dari bisnis PCR, lalu menurut Anda apa motif orang-orang yang melaporkan Anda ke KPK? Kultur bangsa kita ini yang harus sekarang kita jaga. Rasa gotong royong kita, rasa peduli sesama kita sudah mulai luntur. Padahal itu yang membuat kita jadi negara besar. Tapi banyak oknum individu yang melakukan tadi, ya, pembangunan persepsi secara negatif, ya itu haknya mereka. Tetapi saya yakin itu kebenaran akan terbukti. Dan jangan-jangan nanti terbukti kebalik. Yang para pelapor ini malah tidak taat laporan pajak. Ada kasus-kasus lain yang selama Tunggu, ini. Anda sedang menakut-nakuti orang yang melaporkan Anda ini? Tidak. Itu bagian daripada pembuktian terbalik. Sama ketika saya bicara misalnya mengenai BUMN, apakah saya menuduh direksi dan komisaris saya? Tidak. Itu bagian daripada data yang saya dapatkan. Apakah misalnya, PLN punya hutang 500 triliun, memang ada buktinya. Terus kita melakukan apa? Kita lakukan perbaikan di PLN itu. Ya, jadi bukan menuduh direksi, orang direksinya saya angkat juga kok. Tetapi itu fact yang harus kita perbaiki. Apakah kita menyalahi siapapun menteri sebelumnya atau direksi? Nggak bisa. Ini bagian dari continuity yang harus tadi kita selaraskan, kita tanggung jawabkan. Jadi kalau Anda tadi ucapkan kalimat seperti tadi, itu tidak berarti Anda sedang menakut-nakuti orang yang melaporkan Anda. Ini era demokrasi. Nggak mungkin kita menyetop kembali orang ke motif. tidak suka dengan kita. Kembali ke motif. Saya sempat baca bahwa ada yang menduga bahwa motifnya adalah, tanda kutip ini, tapi saya tidak tahu ya, merusak nama Anda karena Anda dianggap sebagai kuda hitam dalam Pilpres 2024. Cocok pakai jas hitam berarti. Saya tidak berpikir sejauh itu. Karena begini, kalau kita bicara kredibilitas, yang kita sudah bangun selama ini kan sebelum jadi menteri sudah ada kredibiliti itu. Apalagi di publik internasional. Dan banyak hal-hal di internasional yang saya masih aktif. Tidak mungkin kredibilitas saya mau dikorbankan yang selama ini jadi menteri baru 2 tahun. Selama ini jadi Erick Thohir udah 49 tahun. Anda jaga masa kredibilitas reputasi itu. Yang 49 tahun kita rusak gara-gara 2 tahun. Baik, jadi kalau tadi dijelaskan bahwa kita belum tahu motif orang melaporkan Anda. Tapi kalau seandainya Anda diperiksa dan tidak terbukti, apakah Anda akan melaporkan balik pelapor Anda? Saya rasa hak-hak demokrasi
itu kan berlaku dua arah. Berlaku dua arah. Dan ini bagian tadi membangun juga responsibility untuk semua pihak. Kenapa negara kita ini menuju sebuah kebangkitan yang luar biasa? Kalau hanya dikotori oleh oknum-oknum kecil ya yang ingin memang Indonesia tidak mau maju. Artinya Anda akan melaporkan balik ini? Saya belum terpikir sampai itu karena ini bagian dari demokrasi. Saya belum pernah terpikir. Apakah Anda Dan sudah banyak yang menuduh saya seperti ini. Contoh, ketika ada sebuah media oknumnya ditutup menuduh saya untuk bisnis vaksin 2,6 triliun. Saya laporkan ke Dewan Pers dan udah ada buktinya apa? Akhirnya mengaku bersalah. Tapi apakah itu saya jadi zolim? Enggak lah. Reputasi kita bukan dibangun karena tadi untuk menyakiti orang ya atau hanya gila kekuasaan karena kita berkuasa kita injek seorang, enggak lah.